Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Saya lihat di sini banyak sekali yang berkacamata sama dengan saya. Saya pakai kacamata kata dokter karena kebanyakan baca Twitter. Padahal saya itu ya, kalau disebutkan juga dokter, mata minus ini akibat karena suka baca sambil tiduran. Nah, padahal saya kalau tiduran tuh paling cuma baca doa. Ya. Baca doa di Twitter. Ya, kalau orang mengatakan bahwa kalau kita pakai kacamata yang pas itu bisa kelihatan lebih ganteng gitu. Saya emang pernah nyobain tuh di kaca, saya pakai kacamata gitu, emang kelihatan lebih ganteng ya. Tapi ketika buka kacamata memang kelihatannya lebih agak kurang gantengnya, soalnya burem. Ngelihatnya udah gak kelihatan. Nah, saya ini juga heran ini, juga ada istilah kita dengar bahwa kalau cowok yang matanya suka jelalatan, itu disebut dengan mata keranjang. Nah, ini siapa yang bikin istilah gini? Sampai sekarang saya nggak menemukan gitu ya, bagian tubuh dari perempuan yang mirip dengan keranjang. Kenapa dulu nggak disebut misalnya yang suka jelalatan itu disebut dengan mata semangka gitu ya? Atau mungkin mata pepaya, mungkin ada relevannya dengan yang dilihat gitu. Yang tahu cuma cowok doang ya. Nah, salah satu lagi mata saya ini nggak kuat kena asap rokok. Jadi kalau ada orang yang merokok di samping saya selalu bilang, Mas, tolong dong asapnya sekalian aja ditelan gitu. Kalau yang pengertian enak, emang ditelan asapnya, tapi keluar dari kuping. Emang secara ilmiah ya, asap itu memang selalu mencari lubang untuk keluar. Ya, kalau yang ngerokok itu biasanya kan adalah keluar dari hidung ya, bisa juga dari kuping. Yang bahaya tuh kalau horor keluar dari bawah gitu. Itu gak horor juga. Nah, mata saya ini itu penyakitnya agak aneh. Ya, agak aneh. Mata saya itu suka sakit kalau ngelihat perempuan cantik. Ya. Apalagi kalau perempuan cantiknya jalan sama cowok yang enggak banget. Itu mata saya bukan hanya sakit, tapi hati saya juga sakit. Komplikasi. Makanya saya kan kalau lihat cewek cantik gitu ya, wah, kacamata langsung dipasang nih. Biar jelas. Tapi kalau ada cewek cantik jalan sama cowok enggak banget, saya buka kacamata. Biar buram dua-duanya. Maka saya juga kadang kalau soal rokok tadi itu, kalau ngelihat cewek cantik ngerokok, itu sayang banget rasanya. Apalagi kalau dia ngerokok di sampingnya ada cowok yang enggak banget. Itu langsung saya buka lagi kacamata, biar buram dua-duanya. Nah, memang ya kalau bicara soal rokok, saya ini seumur hidup saya baru sekali ngerokok. Ya, hanya sekali ngerokok seumur hidup saya. Kalau nyobain sering. Dulu waktu awal kenal rokok, nyobain, saya bilang sama teman, cobain dong, seisep gitu. Karena udah ketagih lama-lama, cobain dong sebungkus. Gitu. Jadi kebanyakan. Akhirnya saya sadar gitu, saya akhirnya berhenti merokok. Karena lama-lama saya lihat orang merokok itu agak aneh gitu. Dari mulut keluar asap. Wah, lama-lama ntar keluar api ini dari mulut. Ini ngerokok berdebus gitu kan. Nah, teman saya itu pernah ngerokok ya, ketahuan sama kepala sekolah. Ketahuannya simple banget, sangat sederhana sekali ketahuannya. Gara-gara dia minjem korek sama kepala sekolah. Pak, minjem korek dong gitu kan. Ada lagi teman saya itu dikeluarin dari sekolah gara-gara ketahuan ngerokok. Ya, pas ngerokok dia papasan dengan kepala sekolah. Sebenarnya dia refleks itu, rokoknya dimatiin, ya, rokok dimatiin tapi tetap dikeluarin karena dia matiin rokoknya kepala sekolah. Saking refleksnya gitu. Nah, sebenarnya tuh saya tuh heran ya sama orang-orang. Kenapa sih kalau misalnya di ruangan AC ada yang rokok, orang-orang tenang aja gitu, nggak terlalu heboh. Tapi kalau seandainya di ruangan AC ada orang yang buang angin, itu bisa heboh banget. Padahal belum ada sampai sekarang peringatan pemerintah yang mengatakan bahwa buang angin itu bisa menyebabkan kanker serangan jantung. Ya kan? Nah, itu juga bicara soal peringatan, kalau dibungkus rokok, menurut saya itu seharusnya peringatan pemerintah itu harus dihapus. Ya, peringatan pemerintah. Nggak ada yang dengar, percuma aja. Ya kan? Jangankan peringatan pemerintah. Peraturan pemerintah aja banyak yang demo. Ya kan? Nah, seharusnya itu peringatan pemerintah supaya lebih efektif diganti dengan peringatan orang tua. Insya Allah lebih didengar. Jadi misalnya, peringatan orang tua, merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, gangguan kehamilan dan janin, hipotensi, dan ancaman dikutuk menjadi batu. Itu ada data dari WHO menyebutkan bahwa setiap tahun itu ada 600.000 perokok pasif yang meninggal.
itu berarti bahwa asap rokok itu sangat bahaya ya. Kenapa sih perusahaan rokok itu nggak kreatif misalnya menciptakan asap rokok yang menyehatkan? Ya, asap rokok yang mengandung aromaterapi misalnya. Jadi kalau di ruangan AC ada ngerokok itu tetap segar bagi semuanya kan. Jadi misalnya kalau sebelah kita ada ngerokok, dia pakai aromanya melati, kita bisa bilang, "Mas, saya nggak suka aroma melati, punya lavender nggak?" Nah, itu lebih segar juga. Nah, kemudian juga sebetulnya kalau dalam WHO juga menyebutkan bahwa kalau dalam setahunnya itu ada 6 juta orang yang meninggal akibat rokok. Nah, jadi kalau ada orang merokok bareng-bareng, itu berarti mereka sedang balapan menuju akhirat. Begitu nyampe pintu akhirat, nanya, mau ruangan merokok atau non smoking gitu kan? Emang di kafe gitu ya. Nah, tapi banyak juga sih orang-orang yang berusaha untuk berhenti merokok. Kayak teman saya, dia berhenti merokok dengan cara beralih kepada permen. Ya, beralih kepada permen. Tapi akhirnya agak aneh juga sih. Setiap dia buka bungkus permen, dia selalu bilang gini, punya korek nggak? Gitu. Jadi masih kebawa juga kan gitu. Nah, kalau saya bicara lagi soal soal rokok ini, memang sih banyak orang yang tadi awalnya itu adalah kalau kayak rokok itu coba-coba ya, orang tuh coba-coba. Tapi ada positifnya juga orang yang merokok ini. Orang yang merokok itu jarang yang minjem duit, seringnya minjem korek. Ya, kalau orang yang minjem korek itu biasanya perokok yang udah profesional. Semakin profesional orang rokok itu semakin sering lupa bawa korek. Ya, pasti tuh rokok pinjam korek dong gitu. Nah, biasanya kalau perokok amatir, dia selalu bawa korek. Cuma bilang gini, pinjam rokoknya dong. Baik, saya Iwan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak SD yang baca koran sekarang udah di iPad. Gue pernah ngeliat anak SD baca koran di iPad. Ini yang gue pikirin apa? Gimana kalau misalkan anak SD mau bikin clipping? Masa iPad digunting-gunting ya?